Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Hapul Yakin. Saya guru bahasa Indonesia yang akan mengajar di kelas 10 selama 1 tahun ke depan. Nah, untuk pertemuan pertama, Bapak akan menjelaskan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Ada materi menyajikan laporan hasil observasi. Nah, di dalam materi ini terbagi menjadi 4 subbab ya, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks hasil observasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kedua, yaitu materi tentang teks eksposisi. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Nah, di dalam materi teks eksposisi ini pun terbagi menjadi 4 subbab ya, yaitu yang pertama, menginterpretasi isi dari teks eksposisi. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan isi dari teks eksposisi menjadi sebuah teks yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Dan yang terakhir yaitu menyusun teks eksposisi. Selanjutnya, di bab yang ketiga kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana menyampaikan sebuah teks atau menyampaikan ide di dalam teks anekdot ya. Nah, ini adalah materi yang sangat disenangi oleh banyak siswa karena teks anekdot ini berisi tentang cerita-cerita lucu yang menyindir orang-orang yang mempunyai jabatan seperti anggota legislatif, eksekutif, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi nanti kalian yang terakhir akan membuat sebuah teks anekdot ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang terakhir, yaitu bab yang keempat. Di sini kita akan mempelajari tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Jadi kita akan mempelajari lebih dalam tentang cerita rakyat yang ada di negeri kita ini ya. Nah, di dalam materi ini terdapat 4 subbab yang akan kita pelajari juga, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dari isi hikayat ya. Jadi nanti kita akan pelajari apa itu hikayat, dan nanti juga di dalamnya terdapat nilai-nilai yang terkandung. Kemudian yang kedua atau subbab yang kedua yaitu mengembangkan makna, isi dan nilai dari hikayat. Nah, jadi dari isi dan nilainya itu kita akan kembangkan lagi menjadi sebuah teks yang baru ya. Kemudian yang ketiga, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan juga cerpen ya. Jadi selain kita akan membahas tentang cerita rakyat, nanti juga kita akan membahas tentang cerpen ya. Kemudian yang berikutnya terakhir, mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Jadi kalian nanti harus bisa mengubah ya dari sebuah bentuk cerita rakyat menjadi sebuah bentuk cerpen. Nanti juga kita akan pelajari apa sih bedanya dari cerita rakyat dan cerpen itu. Nah, itu adalah 4 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi kita akan mempelajari yang pertama. Yang pertama yaitu tentang teks hasil observasi, yang kedua tentang teks eksposisi, yang ketiga tentang teks anekdot, dan yang terakhir tentang teks hikayat. Nah, keempat materi ini kita akan pelajari selama 1 semester ini. Kita akan pelajari lebih jauh dan lebih dalam supaya kalian lebih memahami materi-materi tersebut. Oke, cukup sekian saja dari Bapak. Nanti ulasannya atau rangkumannya akan Bapak sampaikan di dalam lampiran. Jadi nanti kalian bisa baca lagi materi yang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.